Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala hati, akal, pikiran kami manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk memungkinkan kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 30 ayat 4 dan ayat 6 yang berbunyi, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah menguatkan hati dan tetap hanya beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengungkapkan dan juga menunjukkan betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Raja Daud, Raja Israel, yang sungguh-sungguh membuat dia dengan seluruh rakyatnya menangis dengan nyaring sampai akhirnya mereka sudah tidak kuat lagi untuk menangis. Rasa-rasanya sudah tidak kuat lagi untuk menanggung sedih dan pedihnya hati mereka ketika tampak oleh Raja Daud bahwa kota Siklak, di mana kota itu dibakar habis, dan para istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah menjadi tawanan orang Amalek. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah keadaan Raja Daud dan rakyatnya pada waktu itu. Kemungkinan besar apa yang pernah menimpa Raja Daud dan rakyat Israel dulu itu juga pernah kita alami hingga kita merasakan betapa sedih dan pedihnya hati kita, di mana orang-orang terdekat, teman, sahabat, dan kerabat yang kita harapkan semestinya mereka bisa dan dapat menolong, menguatkan, dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi justru mereka semua beranjak menjauh dan meninggalkan kita. Di dalam situasi atau keadaan yang seperti ini, kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, hendaknya kita tidak cepat untuk berputus asa. Marilah kita belajar untuk mencontoh teladan iman percaya Raja Daud ini di dalam menyikapi semua permasalahan atau pergumulan hidup kita dengan sikap yang benar seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Daud yang diungkapkan dalam nas renungan kita hari ini, di mana dia makin menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel, Allah diri Raja Daud sendiri. Dari satu peristiwa demi peristiwa yang lain sudah pernah terjadi dan bisa saja hingga sekarang masih sedang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukanlah sesuatu hal yang hanya bersifat kebetulan saja. Akan tetapi sesungguhnya ada rancangan atau rencana Tuhan di sebalik semua permasalahan atau pergumulan hidup kita itu semua. Menurut firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika permasalahan atau pergumulan hidup kita yang berat atau ringan menimpa kita, sebaiknya dalam hikmat dan takut akan Tuhan, kita tidak perlu panik dan jangan putus asa. Kuatkan hati dan teguhkan iman percaya kita untuk mau datang hanya kepada Tuhan Yesus. Ingatlah akan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berikut ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Maka sebagaimana dulu Raja Daud menguatkan hatinya dan mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga ia dapat mengerti apa kehendaknya. Oleh sebab itu tidak perlu lagi semangat iman percaya kita ini menjadi lemah, tetapi mari kita andalkan sepenuhnya pertolongan Roh Kudus agar kita mau bangkit kembali. Semangat iman percaya kita akan menjadikan kita semakin kuat dan siap sedia mengatasi setiap permasalahan atau pergumulan hidup yang kita alami. Di balik semangat hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang kita berlakukan, pastilah ada kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seberat apapun masalah kita, jangan pernah berputus asa, tetapi kuatkan hati di dalam Tuhan, karena pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Mari kita beraktivitas hidup yang saling mengasihi dan menguatkan hati untuk beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami jangan pernah berputus asa, tetapi tetap teguh semangat dalam beriman percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingat juga untuk berdoa bagi setiap orang yang menderita akibat sakit penyakit apapun yang sekarang sedang ditanggungnya. Oh Tuhan, tolonglah mereka, khususnya juga bagi mereka yang menanggung akibat pandemi COVID-19, supaya mereka juga boleh menerima mujizat kesembuhan yang daripadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.